Di part sebelumnya, aku sudah berhasil membangun mob farm dan mengamankan zombie villager. Masalahnya sekarang, aku membutuhkan potion of weakness untuk menyembuhkan 2 villagerku. Ramuan ini memerlukan fermented spider eye, tetapi aku masih kekurangan beberapa bahan penting, yaitu jamur coklat dan blaze powder sebagai bahan bakar alat penyeduh ramuan. Di hari ke-39 ini, aku memantapkan rencana untuk pergi ke Nether demi mencari jamur coklat dan juga blaze. Langkah pertama, aku mulai mencari obsidian untuk membuat portal ke Nether. Untungnya, di hari sebelumnya aku sudah punya diamond yang kubuat jadi pickaxe, jadi proses menambang obsidian berjalan lancar. Setelah balik ke base, aku menyempatkan diri membuat enchanting table. Namun, karena bookshelf-nya belum ada, aku belum bisa menggunakannya untuk enchant. Tanpa membuang waktu, aku langsung lanjut aja nyalain portal dan masuk ke dimensi Nether. Hello there. Sesampainya di Nether, aku langsung gali-gali aja batu di sekitarku. Aku pakai metode menggali lurus pantang mundur sampai nemu fortress. Karena terlalu bersemangat, aku hampir saja mati kena lava yang mengalir. Setelah situasi dirasa aman, aku lanjut gali-gali aja lurus ke depan sampai akhirnya ketemu Nether Fortress. Keberuntungan berpihak padaku. Benar saja, pas sampai di Fortress, aku langsung dapat jamur coklat tepat di depan mataku. Tanpa menunggu lama, aku lanjut bertarung melawan Blaze untuk mengumpulkan Blaze Rod. Di tengah ketegangan, aku sempat dikagetkan oleh kemunculan kerangka hitam yang tiba-tiba. Setelah mengatasinya, aku juga tidak lupa mengambil Nether Wart, lalu lanjut berkeliling lagi di Fortress dan nemu diamond. Mantap banget. Pas aku mau jalan pulang, kebetulan aku lihat ada bioma Warped Forest yang lokasinya dekat dari sini. Jadi aku sempatkan mampir dulu buat mencari Ender Pearl. Di sini, karena itemku sudah terlalu banyak dipenuhi netherrack, aku berhenti sejenak untuk mengorganisir itemku dulu. Setelah itu, aku langsung turun ke bawah menggunakan boat supaya nggak kena fall damage. Aku juga sempatkan trade sama piglin, tapi sayang isinya ampas semua. Sebelum fokus ke tujuan utama, aku lanjut menebang pohon neraka dan juga mengambil jamur bercahaya yang nantinya bakal kubuat untuk dekorasiku. Barulah setelah itu, aku lanjut ke tujuan utama yaitu mencari Ender Pearl dengan teknikku biasanya, yaitu menjebak Enderman menggunakan boat. Misi di Nether selesai, aku lanjut pulang menuju portalku ke Overworld. Sampainya di rumah, aku langsung bikin fermented spider eye dan lanjut bikin potion. Tapi di sini ada kejadian kocak, ramuanku ternyata salah resep dan daripada mubazir, jadi aku bikin aja fire resistance. Oke. Belajar dari kesalahan itu, aku coba lagi dan akhirnya berhasil membuat potion of weakness yang benar. Easy. Setelah berhasil membuat ramuan, aku baru sadar kalau aku kelupaan satu hal yang gak kalah penting, yaitu golden apple. Di part sebelumnya, aku memang sempat tinggal dan menetap di dalam mineshaft, tapi aku sama sekali nggak menemukan satupun golden apple di sana. Akhirnya, aku memutuskan untuk masuk kembali ke mineshaft lain yang sempat kutemukan di dekat tempatku mengambil obsidian sebelumnya. Petualangan di dalam mineshaft pun dimulai. Aku menemukan chest pertama, tapi isinya zonk, nggak ada golden apple. Aku lanjut ke chest kedua dan hasilnya masih sama, nggak ada golden apple juga. Untungnya di chest ketiga kesabaranku membuahkan hasil karena akhirnya aku nemu satu golden apple. Aku pun memutuskan untuk menelusuri mineshaft ini lebih dalam lagi hingga ke kedalaman bedrock. Di sana aku menemukan sebuah chest lagi. Tapi sayang, isinya nggak ada golden apple dan jujur aku sempat merasa sedih banget. Di tengah rasa kecewa itu, aku malah menemukan sebuah spawner yang ternyata adalah spider spawner. Aku langsung mencoba masuk untuk mengecek situasinya. Dan kocaknya, laba-laba di sana malah ngumpul semua di bagian atas. Gak pakai lama, aku langsung buka chest pertama yang ternyata isinya ampas.
Tapi begitu membuka chest kedua, betapa beruntungnya aku. Di dalamnya ada satu golden apple. Ini berarti jumlahnya sudah cukup untuk menyembuhkan kedua zombie villagerku, yaitu si Bowo dan Gunawan. Tanpa berlama-lama, aku langsung OTW balik ke base dan keluar dari gelapnya goa mineshaft untuk mengamankan semua barang berhargaku. Keesokan harinya, aku langsung bergegas menuju tempat Bowo dan Gunawan dikurung, yaitu di area mob farm. Disinilah ritual penyembuhan untuk mereka berdua dimulai. Setelah kulempar ramuan dan kuberi makan golden apple, tubuh mereka berdua mulai bergetar hebat. Sembari menunggu prosesnya selesai, ternyata si Bowo sembuh duluan menjadi villager normal. Gak berselang lama, pas aku lagi ditinggal AFK sebentar, ternyata si Gunawan juga menyusul sembuh. Aku juga mendapatkan sebuah bow infinity dari mob farm ini. Aku pun langsung mencoba memperbaiki bow infinity tersebut menggunakan anvil agar bisa digunakan dengan maksimal. Langkah selanjutnya adalah membawa kedua villagerku turun ke bawah menuju base utama agar posisinya lebih aman. Aku memberikan mereka blok pekerjaan dan mulai menggiring mereka masuk ke dalam bus melewati tangga-tangga. Jujur saja, proses ini sama sekali nggak mudah. Aku harus bolak-balik membawa mereka satu persatu dengan ekstra sabar supaya mereka nggak kabur-kaburan. Keesokan harinya, aku mulai mempersiapkan lahan untuk bertani wortel karena targetku selanjutnya adalah membuat villager breeder farm. Untuk mempercepat waktu panen, aku memangkas proses pertumbuhan wortel menggunakan bone meal sampai akhirnya aku berhasil mengumpulkan wortel sebanyak ini. Aku langsung tancap gas membuat villager breeder farm tepat di sebelah basku di dalam gunung es ini. Aku pasang blok demi blok sampai akhirnya tiba waktunya memindahkan Bowo dan Gunawan ke dalam sana satu persatu. Pas bagian ini aku jadi agak takut kalau Mas Amba nanti sampai lihat video ini. Setelah mereka berdua masuk, aku langsung memberikan mereka wortel dalam jumlah yang sangat banyak. Gak butuh waktu lama, aku melihat tanda-tanda cinta muncul dari mereka yang artinya breeder ini sudah berhasil berfungsi. Dan ya, inilah dia anak hasil hubungan dari si Bowo dan Gunawan. Keesokan harinya, aku terbangun dengan kehadiran mas-mas galak yang datang menyerang baseku. Siapa itu? Tanpa rasa takut, aku langsung hajar aja mereka semua sampai rata. Dari hasil pertempuran itu, aku juga mendapatkan Ominous Potion. Tapi ternyata kesialanku belum selesai sampai di situ saja. Pas aku mau membuka pintu lagi, tiba-tiba ada klepon ijo. Aku gocek aja si creeper ini dengan teknik buka tutup pintu dengan cepat sampai akhirnya dia tewas tanpa merusak baseku. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton video Ice Spike Part 2 ini. Jangan lupa subscribe dan like juga, tinggalkan komentar kalian di bawah tentang keseruan video kali ini. Sampai jumpa di part selanjutnya, yaitu part terakhir. See you next time.